Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Faraz Zafira, perwakilan dari kelompok 1 dokumentasi keperawatan. Di sini saya akan perkenalkan nama-nama anggota kelompok, yaitu Atika Nurdiani, Debbie Febriani, Florentina, Kiki Hemalia, Nurul Faraz Zafira, dan Vera Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dokumentasi POR, Problem Oriented Record. Model dokumentasi POR, Problem Oriented Record, merupakan model dokumentasi yang berorientasi pada masalah, di mana model ini berpusat pada data pasien yang didokumentasikan dan disusun menurut masalah pasien. Pendekatan ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Lawrence Schmidt dari Amerika Serikat. Dalam format aslinya, pendekatan ini berorientasi masalah dibuat untuk memudahkan pendokumentasian dengan catatan perkembangan yang terintegrasi. Dengan sistem ini, semua petugas kesehatan mencatat observasinya dari suatu daftar masalah. Beberapa istilah yang berhubungan dengan sistem pendokumentasian model POR. Ada PORS, Problem Oriented Record System, bisa dikenal sebagai model dokumentasi yang berorientasi pada masalah. Yang kedua adalah POR, Problem Oriented Record. Yang ketiga ada POMR, Problem Oriented Medical Record. Dan yang keempat ada PONR, Problem Oriented Medicine Record, yaitu metode untuk menyusun data pasien yang diatur untuk mengidentifikasi masalah keperawatan dan medik yang dialami oleh klien. Komponen-komponen model dokumentasi POR, ada data dasar, ada daftar masalah, daftar rencana awal asuhan keperawatan, dan catatan perkembangan. Data dasar merupakan kumpulan informasi tentang pasien yang berisi semua informasi-informasi yang telah dikaji dari pasien sejak pertama kali masuk ke rumah sakit. Data dasar meliputi tentang riwayat dan keadaan umum pasien, riwayat keluarga, keadaan penyakit yang dialami pasien, tindakan keperawatan yang pernah diberikan, pemeriksaan fisik, dan data-data penunjang. Daftar masalah merupakan hasil penafsiran dari data dasar atau hasil analisis dari perubahan data pasien. Daftar ini mencerminkan keadaan atau nilai yang tidak normal dari data yang didapat dengan menggunakan urutan prioritas yang dituliskan ke dalam daftar masalah dan diberikan pada setiap pergantian shift. Kriteria daftar masalah ini adalah 1. Data yang telah teridentifikasi dari data dasar disusun sesuai dengan tanggal identifikasi masalah. Yang kedua, daftar masalah ditulis pertama kali oleh perawat yang pertama kali bertemu dengan pasien ataupun orang yang diberi tanggung jawab untuk menuliskannya. Yang ketiga, daftar ini berada pada bagian depan status pasien. Dan yang keempat, tiap masalah diberikan tanggal, nomor, rumus masalah, serta nama perawat yang menemukan masalah tersebut. Berikut ini adalah format daftar masalahnya. Daftar rencana asuhan keperawatan merupakan rencana yang dapat dikembangkan secara spesifik untuk setiap masalah. Daftar rencana awal keperawatan terdiri dari 3 komponen, yaitu pemeriksaan diagnostik, yang kedua manajemen kasus atau disebut juga usulan terapi, dan yang ketiga pendidikan kesehatan. Catatan perkembangan merupakan catatan tentang perkembangan dari keadaan pasien yang didasarkan pada setiap masalah yang ditemukan pada pasien. Catatan perkembangan ini berisi perkembangan atau kemajuan dari setiap masalah kesehatan. Catatan perkembangan dapat digunakan dalam bentuk SWOT, SWOT-peer, dan P. Dalam pelaksanaan dokumentasi keperawatan, catatan
Catatan perkembangan progress note terdiri dari 3 jenis, yaitu catatan perawat, lembar alur atau flow sheet, dan yang ketiga discharge notes atau catatan pemulangan dan ringkasan rujukan. Catatan perawat. Dokumentasi keperawatan berisi tentang pengkajian, intervensi keperawatan mandiri, intervensi keperawatan kolaboratif atau instruksi dokter, evaluasi keberhasilan tiap tindakan keperawatan, tindakan yang dilakukan oleh dokter tetapi mempengaruhi tindakan keperawatan, kunjungan berbagai tim kesehatan, misalnya visit dokter, pekerja sosial, dan lain-lain. Lembar alur atau flow sheet. Lembar ini digunakan oleh perawat untuk mencatat hasil observasi maupun pengukuran yang telah dilakukan seperti data tentang vital sign, berat badan, serta pemberian obat yang tidak perlu dicatat secara naratif. Selain itu, tim kesehatan lainnya dapat dengan mudah mengakses keadaan klien hanya dengan melihat grafik yang ada di flowsheet, sehingga flowsheet lebih sering digunakan di IGD, terutama di fisiologis. Berikut adalah format model dokumentasi POR. Sama dengan format model daftar masalah, cuman perbedaannya itu ada di data dasar yang berisi subjektif dan objektif, lalu daftar masalah, rencana intervensi, dan catatan perkembangan. Discharge notes. Discharge notes ini akan lebih sesuai untuk pasien yang akan dipulangkan atau dipindahkan pada ruang perawatan lainnya untuk perawatan lanjutan. Catatan ini juga ditunjukkan bagi tenaga kesehatan yang akan melanjutkan perawatan dengan home care atau informasi untuk kelanjutan. Informasi untuk tenaga kesehatan berisi tentang 1. Menggambarkan tindakan keperawatan yang dilakukan. Yang kedua, menjelaskan tentang informasi yang akan disampaikan pada klien. Yang ketiga, menjelaskan kemauan perkembangan yang telah dialami klien, terutama keterampilan tertentu, seperti klien yang menderita stroke sudah mampu berjalan sendiri. Yang keempat, menjelaskan keterlibatan anggota keluarga dalam pemberian asuhan keperawatan. Dan yang kelima, menguraikan sumber daya yang diperlukan di rumah. Informasi untuk klien hendaknya berisi tentang menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh klien, menjelaskan prosedur tindakan tertentu yang biasa dilakukan keluarga saat di rumah. Misalnya cara menggunakan obat di rumah, perlu diberi petunjuk tertulis. Mengidentifikasi tindakan pencegahan yang perlu diikuti ketika melakukan asuhan mandiri. Dan yang terakhir, memberikan daftar nama dan nomor telepon tenaga kesehatan yang dapat dihubungi klien. Keuntungan model dokumentasi POR yaitu yang pertama, fokus catatan asuhan keperawatan lebih menekankan pada masalah pasien dan proses penyelesaiannya dan proses penyelesaian masalah. Yang kedua, pendokumentasian asuhan keperawatan dilakukan secara kontinu. Yang ketiga, evaluasi dan penyelesaian masalah didokumentasikan dengan jelas. Dan yang kelima, daftar masalah merupakan checklist untuk masalah pasien. Kerugiannya itu dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus dimasukkan dalam daftar masalah. Pencatatan dengan menggunakan bentuk SOAPIR dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan saat pengulangan kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.